Pak dosen tadi, dia menggambarkan sebuah restoran sepertinya ya, bagaimana menganalisa pekerjaan dari pekerja dalam satu restoran itu ada apa saja di situ pekerjaannya, kemudian dilakukan analisis pekerjaan. Nah, ini saya manajer HRD-nya nih. Silahkan Mbak Stefani, tolong saya dibantu dong. Kita kan mau rekrutmen ini nih, mau rekrutmen tenaga perawat UGD. Tolong saya dibuatkan analisa pekerjaan yang nanti sebenarnya analisa pekerjaan ini untuk apa sih? Selain tadi untuk menentukan tugas dan tanggung jawab, yang terpenting adalah menentukan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa tugas dan tanggung jawab ini? Kalau untuk manajer HRD itu untuk menyeleksi ini Bu, perawat yang akan mendaftar ke di bagian ini IGD. Ya, ketika kita membutuhkan tenaga UGD misalnya, ya, tenaga IGD atau tenaga UGD, kita mau rekrut nih tenaganya, di-share ya syarat-syaratnya apa. Kemudian ketika masuk itu kan nggak semua orang sesuai dengan persyaratan. Nah, persyaratan inilah, tugas dan tanggung jawab inilah sebagai filter kita ya untuk menseleksi. Masuk awal dulu ya, rekrutmen itu kan butuh seleksi administrasi. Jadi perlu dilihat, disesuaikan dengan kita butuhnya apa. Analisis pekerjaannya itu seperti ini loh, yang dibutuhkan begini, tanggung jawabnya harus begini. Jadi butuh apa? Jadi bagaimana? Bagaimana saudara membuat sebuah analisis pekerjaan dari seorang perawat IGD yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen. Izin menjawab gitu. Ya, silakan Mbak Stefani. Untuk jika ingin melakukan rekrutmen, kemudian ada spesifikasi khusus, bisa melihat di SOP mungkin, kemudian mohon maaf nih Bu jika salah. Nggak apa-apa. Iya. Saya kalau kalian sudah benar, nggak usah ikut kuliah saya. Ayo duduk di sini, gantikan Bu Yani jadi hostnya sih. Ya, silakan. Melihat SOP, kemudian selain itu kan juga analis pekerjaan sudah melakukan identifikasi kerja. Seperti itu, jadi bisa melihat apa saja sih yang dibutuhkan pelayan IGD. Saya memberi contoh seperti harus cekatan, memiliki pengetahuan khusus tentang apa saja tugas di IGD tersebut. Selain itu juga dilihat dari kondisi kerja Bu, seperti bersedia di shift malam, shift pagi, bekerja selama beberapa jam, seperti itu Bu. Baik, ya. Jadi begini, ketika saudara diminta untuk membuat analisa pekerjaan perawat di UGD misalnya ya, karena perawat UGD itu punya keterampilan khusus daripada perawat-perawat jalan yang lainnya, ya. Saudara bisa lihat pekerjaan ngapain aja sih di situ. Pasien datang, biasanya mungkin kecelakaan, kebanyakan ya. Kalau Mas UGD itu kalau nggak kecelakaan, pingsan atau sakit mendadak, katakanlah seperti itu. Nah, di situ kita akan melihat bahwa, oh berarti yang dibutuhkan adalah mungkin satu ya, bagaimana bisa menangani pasien dalam kondisi kritis, katakanlah. Kemudian yang harus dimiliki oleh seorang perawat IGD adalah mereka harus punya BLS, Basic Life Support. Basic Life Support itu adalah salah satunya adalah bisa melakukan RJP, resusitasi jantung paru. Bagaimana dia melakukan life saving untuk seorang pasien yang mungkin datang dalam kondisi buruk. Ya. Mungkin juga bisa jadi berpengalaman di ruang rawat bedah misalnya, rawat inap bedah. Jadi karena mungkin nanti dia akan melakukan heading, kemudian melakukan pembersihan luka, debridement dan seterusnya. Nah, itu yang perlu diketahui. Informasinya dari mana ya? Pekerjaan yang biasa dilakukan di unit itu. Ya, semua perawat bisa rawat luka, semua perawat bisa. Tapi nggak semuanya punya sertifikat BLS ATLS. Nah, BLS ATLS ini adalah apa ya? Semacam keterampilan wajib. Semua harus punya perawat, ya, harus punya. Ada BLS, ada ATLS, dan ada yang lanjutan lagi.
itu tapi wajib dimiliki oleh perawat IGD. Ya, wajib sekali itu. Mungkin juga bisa ditambahkan dengan berpengalaman di IGD selama sekian tahun, karena berbeda ya IGD. Penanganan pasien di IGD itu cukup singkat karena nanti akan menentukan pasien itu pulang atau dia harus rawat inap. Sama halnya dengan di ICU dan OK. Ya, di ICU dan OK itu juga beda. Di ICU seseorang dibutuhkan sertifikat ICU. ICU ada TICU, ada untuk pediatrik ya. NICU ya. Pediatrik itu anak, NICU itu neonatal. NICU jadi satu biasanya. Jadi neonatal itu bayi baru lahir yang dalam kondisi kritis, kemudian dimasukkan ruang intensif ya, perawatan intensif namanya NICU. Terus ada lagi TICU, pediatrik yang sudah anak-anak yang butuh perawatan intensif juga. Jadi NICU itu dari satu dan dia harus punya sertifikat itu untuk perawat ICU. Supaya apa? Nggak ngajarin lagi. Karena itu biaya mau ngajarin lagi. Mengkursuskan juga biaya lagi. 3 bulan itu nggak salah sekian juta gitu ya. Dan itu kalau sudah ikut kursus itu diikat. Maksudnya begini, itu kan kursus berbayar ya. Nah, berbayar sehingga istilahnya HRD punya hak kamu setelah, karena sertifikat itu banyak dicari. Ada harganya. Ketika dia punya sertifikat dengan yang nggak punya sertifikat, itu biasanya gajinya beda. Walaupun sama-sama di ICU, di CUP dan ICU. Ya. Nah, itu ada harganya. Jadi, apa namanya, ada kok memang ketentuan ketika dia sudah disekolahkan, katakanlah, atau dikursuskan, katakanlah ya. Dia nggak boleh keluar, nggak boleh resign. Sekian kali dia mengikuti, apa namanya, sekolah itu. Berapa N? Kalau PNS itu 2N1. Jadi setelah disekolahkan, ya, misalnya saya masuk dengan posisi pendidikan saya S1 katakanlah ya, kemudian saya ditugaskan belajar ke S2. S2 itu selesai dalam 3 tahun. Ketika saya pulang, saya nggak boleh resign. Kalau saya resign, saya kembalikan biaya pendidikan saya. Ya. Nggak boleh resign tuh 2N plus 1. 2N-nya itu adalah lama saya belajar. Jadi kalau 3 tahun berarti 6 tahun, 7 tahun saya nggak boleh resign. Nah, lepas dari perjanjian itu, saya boleh resign. Tuh, ya. Karena itu value tersendiri ya, nilai tersendiri ketika sebuah organisasi sudah mengupgrade pengetahuan dari sumber daya manusianya. Oke. Sampai di sini apa ada pertanyaan tentang job analisis? Kalau saya minta untuk saudara membuat sebuah job analisis untuk bagian keuangan, kira-kira job analisisnya bagaimana? Saya lupa nggak, saya belum share format job analisis ya, nanti coba saya sharekan. Setelah perkuliahan ini nanti saya sharekan di MMP.
Ayo, siapa? Ini keuangan atau yang nyari yang gampang deh. Seorang tenaga penyuluh kesehatan atau seorang yang berkaitan dengan SKM aja kalau kalian bingung mau bikin job analisisnya. Seorang di bagian surveillance di puskesmas harus bisa apa? Dia punya kewajiban, punya tanggung jawab apa? Kita mulai dengan analisa pekerjaannya dulu, ngapain saja dia sebagai seorang penyuluh. Ini profesimu loh ya, ayo ngomong kaiso awakmu. Ayo profesimu iki. Profesi kesehatan masyarakat itu bidangnya adalah melakukan KIE, melakukan penyuluhan, melakukan edukasi salah satunya. Kemudian ya itu tadi surveillance, tenaga surveillance di puskesmas katakan, atau tenaga surveillance di dinas kesehatan harus ngapain? Pekerjaannya, tanggung jawabnya apa? Harus itu Ya silakan. Silakan. Hah? Tracking dan tracing satu penyakit itu. Gurung-gurung kok wis guyu toh. Itu aja yang satu. Surveillance dia berarti butuh tracking, tracing, ya. Kemudian apa? Mampu mengolah data, Bu. Mampu mengolah data, mampu melakukan analisa data. Mampu melakukan pemetaan. Pemetaan. Oh, ya. No. Apakah hanya anak EPIT saja, Bu? Enggak, kalian juga dapat dasarnya itu. Ayo. Ya. Di FKM Universitas Jember itu skupnya umum. Ya. Kalau di fakultas lain, kalian penjurusan itu peminatan itu mulai dari ada yang semester 4. Kalau boleh saudara lihat, semester 4 sudah peminatan. Ya. Semester 4. Ada yang semester 3 bahkan di Unhas, kalau nggak salah di Unhas itu semester 3 itu sudah mulai peminatan. Jadi skupnya sangat kecil sekali. Jadi ketika diminta saudara melakukan lamaran pekerjaan, oh, yang dibutuhkan penyuluh. Saya nggak bisa nih. Nah, FKM Universitas Jember itu memberikan dasar yang harus diketahui oleh seluruh orang yang punya titel SKM. Surveillance. Oke. Ya. Termasuk tracing, termasuk tadi T3 itu ya, penemuan kasus, kemudian melakukan analisa data. Semua. Saudara dapat biospar non-par kan? Semua kan? Bukan hanya anak-anak bios saja kan? Nah, jadi yang dasar semuanya sudah saudara pahami. Ya. Harus saudara pahami. Ya. Tuh. Karena apa? Nanti tidak ada ijazahnya SKM minat apa. Tidak ada. Semuanya ijazahnya adalah SKM. Jadi saudara harus tahu. Tracing, melakukan analisa data. Itu banyak loh. Kemarin kita melakukan melakukan FGD dengan stakeholder yang menggunakan jasa, yang menggunakan lulusan kesehatan masyarakat itu mintanya itu bahwa lulusan kesehatan masyarakat harus bisa melakukan analisa data. Yang lain itu nggak bisa. Yang bisa hanya anak SKM. Dokter sekalipun nggak bisa loh melakukan analisa data itu. Nggak bisa, walaupun dia sudah sekolah S2. MKes. Karena memang dasarnya melakukan analisa data adalah dilakukan di skill analisa data itu dilakukan di S1. Kalau sudah S2 itu levelnya adalah level manajerial. Kalau level S1 memang yang dicari adalah skillnya, skill melakukan analisa data.
ya, analisa data, terus kemudian tadi melakukan pemetaan, kemudian melakukan tracing, melakukan pemantauan, ya, melakukan penyuluhan, itu yang harus dibisai oleh sarjana kesehatan masyarakat. Semua. Bahkan menghitung nilai konsumsi pangan dan gizi pun, saudara harus bisa. Saudara diajar recall kan? Diajar nggak? Nah, itu dasar, dan saudara harus bisa. Jadi, untuk menentukan job analisis atau analisa pekerjaan adalah apa yang harus bisa dilakukan oleh pekerjaan tersebut. Sudah paham sampai job analisis? Ya, nanti kalau saya minta UTS-nya untuk membuat job analisis, nggak bingung ya. Nanti saya ini tak bocorin aja sekalian. Ya, ini sebagai nilai UTS karena saya sudah tidak pernah lagi mengadakan UTS online. Saya kapok UTS online itu. Karena apa? Nanti mahasiswa alasannya jaringannya terganggu, Bu. Saya ketiduran, Bu. Saya ikut, Bu, tapi keluar masuk akhirnya semua yang terekam hanya sekian soal jawaban. Saya kapok, ya. Jadi kita nggak tahu kondisi sinyal saudara bagaimana, kondisi saudara habis melean atau habis gimana, saya nggak tahu. Yang jelas, kalau saya nggak ada UTS online, tapi nanti take home. Jadi saya akan meminta saudara melakukan job analysis, job design, sampai dengan job spesifikasi, dan seterusnya. Terhadap satu pekerjaan. Misalnya, nanti saya suruh pilih, saudara ada 4 nanti. Bagian keuangan, kemudian bagian HRD sendiri, kemudian bagian penyuluh, dan bagian surveillance. Sudah saya kasih bocoran. Saya berikan besok, tapi nanti minggu depan ya. Tapi dikumpulkannya nanti pada saat UTS. Enak toh Bu Yeni toh? Enak banget. Nah, saya nggak pernah ujian online ya. Baik, sudah jelas, sudah paham tentang job analisis? Atau masih bingung? Nek orang jawab berarti masih bingung. Halo? Mbak Mas? Suara saya terdengar jelas nggak? Dengar, Bu. Ada ranking bodoh aku canane. Ayolah, saya sedang mood ngajar ini. Nanti kalau kalian bikin saya nggak mood ngajar, mood saya nggak keluar loh ya di akhir kelas ya. Yang ada saya ngomel-ngomel nanti. Ya, Bu, cukup jelas. Baik, berikutnya kita akan masuk ke job design. Apa itu job design? Silakan Mbak Liatur Rahmania. Ya Ibu, yang saya ketahui job design itu Mbak, aku gak krungu suaramu. ya, apakah bisa terdengar Ibu? Enggak. Apakah teman yang lain mendengar? Kecil Ibu Nah, suaranya. kecil sekali suaranya Mbak. Volumenya digedekan? Sudah Ibu, apakah sudah terdengar? Gak krungu, wes ngomong wes aku tak krungokno. Ya Ibu, kalau menurut pemahaman saya, job design itu sistem untuk mengorganisasikan tugas, wewenang dan jabatan dan tanggung jawab dalam satu pekerjaan. Itu berisi kayak tugas-tugas spesifik, terus metode yang akan dipakai, lalu yang bersangkutan dengan pekerjaan tersebut, Ibu. Seperti itu. Aku gak krungu. Silakan ditambahkan Mas Basit. Mohon maaf saya enggak dengar Mbak beneran. Baik Bu, untuk dari saya sendiri, pemahaman saya itu job design sendiri itu suatu sistem untuk mengelompokkan tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Seperti yang saya tahu. Bedanya dengan job analisis apa? Kalau job analisis cuma mengidentifikasi suatu tanggung jawab dan tugas pekerjaan tersebut.
Kalau job design mengelompokkan tugasnya, tugas dan tanggung jawabnya. Oke, sebentar ya, sebentar ya. Oke. Pengelompokannya bagaimana? Bagaimana cara mengelompokkannya? Belum paham untuk itunya. Yang lain mungkin mau memberikan masukan, Mbak Tiara. Bentar ya, Mbak ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan Mbak Vega. Ya, jadi menurut saya untuk desain pekerjaan ini lebih ke cakupan dari sebuah kegiatan. Jadi nantinya desain pekerjaan ini yang membedakan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan. Mbak, suara mic-mu kepencet. Nah, Ya, Ibu. ya silakan diulangi lagi. Jadi menurut saya dari desain pekerjaan ini lebih ke cakupan dari suatu pekerjaan, Ibu. Desain pekerjaan ini lebih ke yang membedakan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya atau unit satu dengan unit lainnya. Misalnya, contohnya. Jadi lebih ke misal di satu rumah sakit di unit UGD dan unit IGD dan UGD kan berbeda ya, Ibu? Sama aja, IGD UGD. Cuman bahasa ini ya, bahasa yang terbaru, yang ini
instalasi gawat darurat. IGD itu lebih lengkap dari UGD, tapi biasanya rumah sakit itu semuanya sudah pakai IGD ya daripada UGD. Kalau UGD itu biasanya dipunyai istilah UGD itu dipakai sebelum tahun berapa ya istilahnya UGD. Kalau sekarang namanya IGD semua sih saya tahu. Sama aja, Mbak. Tuh, sebentar, Pak. Ya, gimana Mbak Vega, silakan. Jadi menurut saya untuk di bagian kesehatan itu dari unit IGD atau UGD dengan unit rawat jalan itu kan sama-sama dalam satu rumah sakit, namun beda tugas gitu. Mungkin dari untuk desain pekerjaannya itu dalam satu organisasi atau dalam satu rumah sakit, namun berbeda unit Ibu. Jadi antara rawat jalan dengan UGD atau rawat inap itu berbeda Ibu. Mungkin seperti itu penugasannya. Oke. Mau menambahkan yang lainnya silahkan. Mbak Dinda? Iya Bu, saya cukup saya sepakat dengan Vega. Jadi nanti itu kalau sepaham saya desain pekerjaan atau job design itu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan yang nantinya untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Ya, jadi desain pekerjaan ini adalah memberikan sebuah pembeda dalam satu organisasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Vega tadi bahwa semuanya perawat, ya. Tetapi kebutuhannya ketika tadi yang disampaikan perawat IGD dengan perawat yang poli umum seperti itu atau poli-poli yang lainnya akan berbeda. Misalnya poli jantung. Ya, poli jantung perawatnya harus bisa baca ECG sama dengan perawat di IGD. Ya. Kemudian perawat poli bedah. Ya. Dia harus bisa apa? Harus bisa perawat luka misalnya, debridement luka misalnya atau heading misalnya. Heading misalnya. Ada keterampilan-keterampilan khusus yang bisa membedakan dari perawat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Di ruang maternitas sama ruang bedah itu beda. Ya. Perawat perawat di maternitas mungkin kebanyakan yang dibutuhkan adalah kelulusan dari kebidanan atau S1 yang maternitas. Ya. Tapi di ruang bedah ya mungkin bisa dari bedah ke maternitas karena mungkin keterampilannya dibutuhkan ketika mungkin merawat luka operasi katakanlah seperti itu. Tetapi perawat dari ruang maternitas mungkin nggak bisa masuk ruang bedah karena dia taunya cuman lingkupnya adalah maternitas saja. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ada yang pengelompokan khusus ya dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi. Kenapa harus dikelompokkan? Karena memang keterampilan yang dimiliki adalah berbeda. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan?
Ada pertanyaan? Ada diskusi? Kalau nggak ada, saya tanya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan dari saudara, saya tanya. Terus, apa hubungannya antara, mohon maaf ya berisik, apa hubungannya antara perencanaan sumber daya manusia dengan job design dan job analisis itu tadi? Hubungannya apa? Saya mau izin menjawab, Bu. Silakan Mbak Lita. Jadi dalam sesuatu itu memang harus direncanakan. Nah, melalui analisis ini kita bisa tahu jenis pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi ini seperti apa saja. Lalu untuk menetapkan juga tujuan dari pekerjaan itu sendiri. Nah, setelah kita sudah tahu apa itu tujuannya dan informasi apa saja yang sudah didapatkan, melalui job design ini nanti akan dibentuk sesuatu ya desain kerangka gitu, Bu. Jadi melalui kerangka ini dapat bermanfaat untuk lebih menjelaskan tentang tugas-tugas apa dan pelaksanaannya itu seperti apa. Gitu. Terima kasih. Ya, ada yang mau menambahkan Mbak Lita? Didimus? Iya Bu, izin menambahkan sedikit. Untuk hubungannya yaitu agar ketika terjadi kegiatan perekrutan, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Karena sudah dilakukan job analisis, Bu. Begitu. Udah. Gitu. Yang lainnya mau menambahkan? Jadi apa hubungannya antara job design, job analisis, dan perencanaan di bidang sumber daya manusia itu tadi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Monica. Jadi hubungannya job design, job analisis ini nanti kan ini akan memperjelas pekerjaan-pekerjaan dari sumber daya manusia itu. Yang nantinya jika ini sudah jelas, jika arah
Hilang dia. Halo. Sumber daya manusia ini kita harus melakukan apa, itu bisa sampai tujuan organisasi, dan ini juga dalam sumber daya manusia. Ya, hilang beneran dia. Iya Bu, maaf sinyalnya. Tuh, pindah. Ya, ya, Ya. silakan Mbak. Diulang ya Bu. Iyalah, Cepetan. temannya nggak ingin. Apanya yang Halo? cepetan? Enggak, ngomong sama adik. Ya, Bu. Videonya boleh dimatikan kalau mau ngomong. Mungkin berat di videonya mungkin Mbak. Silakan dimatikan dulu. Jadi begini Bu, kan job analisis sama job design ini kan nantinya dia akan memperjelas pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia ini. Katakanlah sumber daya manusia ini karyawan dalam sebuah organisasi gitu Bu. Ya itu sudah. Terus nantinya jika pekerjaan ini sudah jelas, itu para karyawan ini juga akan meningkat kualitas dari hasil pencapaiannya yang mereka lakukan selama ini di pekerjaannya, sehingga nanti bisa menjadi investasi suatu organisasi di bidang sumber daya manusia itu. Cukup? Sudah. Iya. Cukup. Oke. Baik. Ya. Intinya adalah bahwa ketika kita melakukan perencanaan, kenapa sih kita harus melakukan perencanaan? Ya. Kenapa kita melakukan perencanaan itu kan yang pertama adalah kita harus menentukan kualitas dan kuantitas. Kualitas sumber daya manusia yang akan kita rekrut seperti apa? Sudah sesuaikah dengan pekerjaan yang dibutuhkan? Sudah disesuaikan? Sudah sesuaikah dengan skill-skill khusus yang dibutuhkan? Jumlahnya. Ya, apakah nanti kita akan merekrut orang-orang yang pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Katakanlah misalnya saudara butuh tenaga keuangan, katakan seperti itu. Untuk di bagian keuangan, apakah saudara akan mengambil tenaga yang dari SMK Boga misalnya? SMK kalau yang ekonomi atau akuntansi sebenarnya ya kalau zaman dahulu bilangnya mungkin masih bisa, tapi apakah semua lulusan SMA bisa direkrut? Tentu tidak. Ya, ada semacam keterampilan-keterampilan khusus yang harus dipenuhi oleh lulusan itu untuk bisa jadi karyawan di bagian keuangan. Ya, jadi oleh sebab itu ketika kita melakukan perencanaan kita harus punya kualitas dan kuantitas. Kualitas di mana kita taunya? Ya kita melakukan job analisis itu tadi. Kuantitas bagaimana? Ya dengan melakukan job design, job analisis, kemudian dilakukan menjaga stabilitas keberadaan dari jumlah sumber daya manusia yang dipunyai oleh dalam suatu organisasi. Ya. Kemudian untuk menghindari mismanagement. Mismanagement itu kita salah melakukan pengaturan tenaga kerja. Ya. Mismanagement salah satunya aja misalnya melakukan rotasi dan seterusnya, mutasi. Kalau ini nggak sesuai dengan kebutuhan tenaga yang kita butuhkan, kita nggak bisa melakukan rotasi dan mutasi, demosi dan promosi. Nah, dia nggak punya nggak punya spesifikasi pekerjaan, nggak punya pekerjaan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Bagaimana kita mau melakukan rotasi, mutasi, demosi dan promosi? Ya, jadi sangat erat kaitannya antara job analisis, job design ini dengan perencanaan. Sebelum kita melakukan perekrutan, maka kita perlu melakukan job analisis dan job design. Supaya ketika kita melakukan perekrutan, kita sudah tahu, oh kita butuh yang
kualifikasi A, B, C, D, keterampilan A, B, C, D, pengalaman kerja sekian tahun, sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga yang disampaikan kemarin, kita tidak lagi menerima sumber daya manusia yang siap latih, tetapi sudah siap kerja. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, ada diskusi. Kenapa hari ini pada malas semua? Apa karena tanggal tua? Kan kalian di rumah. Ini tanggal tua sekali buat saya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 15. Ya, tengah bulan ini. Buat saya sedang harap-harap apa? Uang makan cair. PNS itu uang makannya cair tengah bulan, belas-belasan gini ini. Nanti kalau sudah tanggal 20 ke sana, udah tinggal makan tempe sama telur sama kecap aja. Enggak kok ya. Ya adanya duit dikelola dengan baik. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Sampai di sini? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Irsya. Kalau seumpama ya Bu, di suatu perusahaan itu memerekrut pegawai, tapi itu ada salah satu pegawai itu yang spesifikasi lulusannya itu nggak sesuai, tapi dia tuh memiliki, dia pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kriteria pekerjaannya. Itu kira-kira memungkinkan nggak Bu untuk diterima seperti itu? Mbak, saya tanya sekarang Mbak Sopoyo. Mbak Wahyu Safira, kamu manajer sumber daya manusia. Ada apa namanya? Ada lowongan pekerjaan, membutuhkan tenaga, tetapi yang melamar di kamu pendidikannya ya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Hanya dia punya sertifikat-sertifikat pelatihan ya yang sesuai dengan kebutuhan yang kamu butuhkan di instansi. Apa yang kamu lakukan? Kamu terima atau kamu tolak? Baik Bu, kalau menurut saya pribadi, saya akan melakukan beberapa macam tes untuk melihat apakah dia memang pantas untuk masuk dan diterima di perusahaan saya. Setelah melakukan beberapa tes tersebut, apabila memang dirasa cukup memungkinkan, mungkin akan saya terima. Siapa lagi ya yang mau jadi manajer ya? Mbak, yang ini siapa? Mbak Ines. Manajernya kamu nih. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya itu Bu, lebih baik mengambil tenaga yang memang sudah mengerti gitu, sudah profesional gitu, daripada mengambil dari yang SMK itu, tetapi harus melakukan kayak pelatihan lagi gitu Bu. Jadi kan mengeluarkan uang lebih dan membuang-buang waktu gitu Bu. Seharusnya perusahaan itu sudah jalan, tapi kalau milih yang harus pelatihan dulu itu kan jadi buang-buang waktu gitu Bu, tidak langsung jalan gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Ines jawabannya. Kalau Bu Yeni yang jadi manajernya, saya lihat dulu posisinya. Yang dibutuhkan apa? Apakah pekerjaannya bisa diatasi dengan hanya dia punya sertifikat saja? Ya. Penting ini. Sertifikat itu hanya beberapa bulan atau bahkan mungkin hanya beberapa hari. Beda halnya dengan orang yang sudah punya pekerjaan basicnya yang dibutuhkan itu tadi, tidak hanya sekedar sertifikat. Ya. Sertifikat pun itu ya, seperti yang saya sampaikan, sertifikat itu penanda dia profesional. Kalau perawat ICU, dia ya memang perawat, tapi menambah keterampilannya sebagai perawat ICU. Ya. Sertifikat itu biasanya dikeluarkan oleh lembaga profesi. Ya, dan lembaga profesi biasanya memberikan diklat itu kepada profesi yang sesuai. Nggak mungkin dong dia D3 Kesehatan Lingkungan kemudian ikut sekolah
kursus ICU atau kursus ECG. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi perlu diperhatikan dia lulusannya apa dan apakah pekerjaannya bisa dihandle hanya dengan sertifikat itu yang hanya beberapa hari. Begitu ya Mbak Isya? Kalau Bu Yeni begitu. Jadi saya nggak mungkin merekrut orang-orang yang punya basic. Katakanlah ketika kita melakukan rekrutmen itu kan nggak melulu hanya melihat sertifikat ya. Tapi pendidikannya juga kita lihat. Pendidikannya linear nggak dengan sertifikatnya. Kalau nggak linear ya nggak usah. Apa yang dipakai? Gitu ya? Iya Bu, terima kasih. Ya. Noise terdengar ya, suara ya di luar, kedengeran. Saya lagi nyuci mobil, malas keluar, jadi saya manggil. Cuci mobil. Tuh. Orang itu perlu survive. Ya. Kalau nunggu di tempat cuci mobil, itu butuh lahan yang cukup besar tentunya ya. Salut saya dengan yang punya ini. Satu-satunya di Jember yang dia mau datang ke tempat orang yang mau cuci mobil. Jadi saya kemarin pesan, ternyata sudah full book ya 1 hari penuh, baru hari ini. Keren ya. Ini orang-orang yang dibutuhkan seperti ini. Lama-lama mungkin nanti nggak ada orang yang cuci mobil di luar. Saya termasuk salah satunya orang yang paling malas keluar. Apalagi musim hujan, baru keluar dari tempat cucian mobil, hujan, urung wis. Ya, menjengkelkan sekali itu. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, ada diskusi Mbak dan Mas? Kita sampai 10.30, 40? 10.30. 10.30. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri, sudah 10.20. 10 menit, ya 10 menit waktu untuk quote, ya senengannya mahasiswa gitu biasanya. Quote yang kemarin saya jawab itu terlalu sadis ya Mbak, saya bilang buang gitu aja. Ini kalau Bu Yeni sebagai seorang ibu ya, dan sebagai seorang wanita yang sudah sekian 43 tahun hidup ya, berdasarkan pengalaman. Bu udah nggak good looking, nggak good attitude juga, nggak semuanya deh Bu pokoknya. Ya tinggalin. Tinggalkan dan doakan. Doanya apa? Semoga Allah memberikan dia hidayah dan dia bisa merubah attitude-nya dengan baik, personality-nya juga bagus, dan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Karena menurut menurut Islam, jodohmu adalah gambaran dirimu. Jadi kalau kamu mau dapat jodoh baik, maka jadilah orang baik. Kalau mau dapat jodoh soleh, jadilah kamu orang yang salihah. Ya, Bu Yeni, apakah tergolong orang yang mendukung pacaran? Tidak. Saya yakin di semua agama manapun tidak mengizinkan namanya pacaran, betul? Di sini mungkin ada Mbak Lita yang mungkin Katolik atau Protestan, saya nggak tahu siapa lagi di sini. Mbak Monica mungkin ya, salah satunya mungkin yang nonis juga, dan Mbak Stefani juga. Apakah di agama mbak-mbak ini diizinkan pacaran? Langsung Boleh. tunangan, Bu. Kenapa Mbak? Langsung tunangan. Langsung tunangan. Ya, berarti intinya adalah tidak boleh pacaran. Bu Yeni juga seperti itu. Kenapa Bu Yeni bilang nggak usah lah pacaran? Pacaran itu buang-buang waktu anak-anakku. Buang-buang waktu, buang segala macam. Ya. Kenapa Bu Yeni bilang begitu? Saya pernah mengalami. Pacaran itu buang-buang waktu, buang tenaga, buang duit. Duit yang seharusnya bisa kamu pakai untuk dirimu sendiri, kamu pakai untuk traktir. Aduh, jangan. Belum tentu juga jadi istri atau jadi suamimu. Ibu mengirim kamu itu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk sama pacarmu. Yang perempuan, kalau memang mau ditraktir, nggak perlu. Di Islam, tidak boleh tangan itu di bawah dan kamu minta traktir anak-anakku. Traktirlah temanmu. Justru jangan minta ditraktir, ya, jangan. Kami enggak pacaran Bu, kami hanya teman curhat. Oh tidak, curhat lama-lama nyaman, ya, enggak ada teman curhat. Teman curhat paling baik adalah siapa?
ibu dan bapakmu, anak-anakku. Ibu dan bapak. Kamu teman curhat nih ya, teman curhat ini sebelahmu. Yakin temanmu akan keep rahasiamu? I'm not sure. Kamu ngomong kayak gitu, nanti kamu jangan ngomong-ngomong siapa-siapa ya. Nanti temenmu, ojo ngomong sopo-sopo, iku loh. Terus begitu, jangan ngomong sopo-sopo ke 10 orang, akhirnya tahu semua. Teman curhat terbaikmu adalah Allah dan orang tuamu. Yang pasti akan mencarikan solusi yang terbaik untuk anaknya. Lain itu bullshit. Ada maunya. Terutama, nih anak perempuan ya. Nyaman curhat, Bu. Teman sama teman cowok hanya teman curhat. No, ada maunya cowok itu. Jangan kamu anggap tulus, modus ya. Ya. Karena cowok yang apalagi ini saya kemarin diceritain deh sama teman saya, bukan sama anak saya cerita. Enggak, dia itu enggak pacaran, hanya curhat. Yang laki sudah punya pacar, bodoh. Bodoh ceweknya. Karena pria yang baik, pria yang setia tidak akan membuka celah sedikit pun untuk wanita lain mau curhat dengan dia. Tuh. Catat. Ya. Kalau sudah ada laki-laki, apalagi ya, ini perempuan, kalau sudah ya, anak-anakku yang putri-putri ini, jangan sampai kalian dikatakan pelakor dan seterusnya. Jangan pernah curhat pada laki-laki yang sudah punya pasangan. Kalau kamu ditangkepi, modus. Karena pria yang baik adalah pria yang tidak memberikan peluang sedikit pun kepada wanita lain untuk nyaman curhat dengan dia. Kalau sudah itu bukan setia namanya, bullshit. Ya, catat itu. Baik, terima kasih buat saya hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, pertemuan terakhir di perkuliahan MSDM minggu depan. Semoga Allah selalu melimpahkan kita keberkahan. Oh, Mbak Tia mau present. Ada apa ini? Wah, curhat nih. Senang saya kalau ada. Oh, Mbak Eserlita juga iya. Ayo, silakan. Tangan. Ya. Plus itu, Bu. Plus. Oke. Itu Mas Rifdul kayaknya seneng banget itu, Bu. Dia kayaknya setia kayaknya kalau lihat delok prejengannya tipe-tipe setia. Bener ini anak cowok ya. Anak cewek perlu diingat itu kalau kalian sudah merasa nyaman curhat sama orang apalagi yang sudah punya pasangan. Jangan aku jangan. Ines itu, Bu. Kok Ines jadinya? Bu mau tanya, Bu. Iya, silakan. Bu, katanya itu Bu ada yang gini Bu, kalau pasangan itu lebih baik dia yang apa ya Bu, pokoknya jadikan teman dulu, baru kalau sudah tahu belakangnya jadikan dia pasanganmu. Itu benar apa enggak ya Bu? Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Kamu pacaran mau berapa tahun pun, ketika kamu menikah baru akan ketahuan aslinya. Percaya saya. Karena pada saat pacaran dia hanya akan mengejar kamu untuk mendapatkan kamu. Setelah didapat, selesai. Setuju, Percaya. Bu. Percaya Bu. sama saya. Percaya. Percaya. Ya. Saya mengalami. Manis ketika pacaran ya. Ketika kenalan dekat, manis sekali. Begitu sudah menikah. Oh no, kenapa begini? Kalian belum tahu rasanya nanti handuk ditaruh di kasur, buka lemari nggak ditutup, kemudian piring nggak langsung dicuci, kemudian baju masih nyantol di kamar mandi, akan tahu rasanya. Dan itu hanya, astagfirullah, ternyata begini ya. Dan kalian akan tahu rasanya ketika nanti tanggung bulan, Mas, ini habis, pakai duitmu dulu lah. Ketika pacaran kan nggak kayak gitu dulu. Bohong, udahlah. Ya. Saya bukan berarti saya ta'aruf boleh, silahkan. Karena sama-sama penjajakan. Kalau kalian sudah ta'aruf dan sudah mau menikah, ini ya, satu kunci. Ketika kalian memutuskan untuk menikah dengan seseorang, baik itu kalian yang sudah kenal, maupun kalian belum kenal, ya kenalnya dengan cara ta'aruf, satu yang perlu sekali diingat. Ya, kalian harus siap dengan segala konsekuensi pernikahan. Menderita, Bu? Bukan menderita. Tapi apa? Buang egomu jauh-jauh, itu saja.
Karena bagaimanapun juga yang namanya dua anak manusia itu tidak akan pernah jadi satu. Dua-duanya punya prinsip hidup masing-masing, dua-duanya punya tekad masing-masing, punya kepala masing-masing, punya isi masing-masing. Jadi bagaimana tetap bisa berjalan? Ya harus menurunkan ego. Enak dia dong Bu, ya nggak apa-apa. Menang hidup itu bukan perkara menang atau kalah, tetapi bagaimana tetap sejalan beriringan sampai nanti akhir hayat. Begitu. Ya, ini Mario Teluh saya, bukan Mario Teguh, saya Mario Teluh. Ya. Oke, terima kasih. Waktunya 2 menit lagi sudah habis. Selamat siang. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi terakhir minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Teh Hiri ya.